Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal adalah sebuah proses menyebarnya ia ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan integral dari aktivitas manajemen. Sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan sederhana, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, pengesampingkan manajemen, serta kolusi. Para akuntan dan pengembang sistem membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Pengendalian ada dua cara. Mendesain pengendalian yang efektif dengan menggunakan pendekatan yang proaktif untuk mengeliminasi ancaman sistem serta dapat mendeteksi, memperbaiki, dan memulihkan dari ancaman ketika terjadi. Selanjutnya, cara yang kedua, membuatnya lebih mudah guna membentuk pengendalian ke dalam sebuah sistem. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama, pengendalian preventif. Yang kedua, pengendalian detektif. Dan ketiga, pengendalian korektif. Pengendalian internal sering sekali dipisahkan dua kategori. Yang pertama, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang struktur organisasi. Aspek-aspek yang terkait dalam struktur organisasi adalah sentralisasi dan desentralisasi. Yang hubungan pengaruh atau matriks pelaporan. Yang ketiga, ukuran dan jenis aktivitas perusahaan. Selanjutnya, penetapan tanggung jawab dan wewenang. Penetapan tanggung jawab dan wewenang itu dikomunikasikan melalui deskripsi pekerjaan, kode etik, dan prosedur pekerjaan. Selanjutnya, standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Yang pertama yaitu perekrutan, yang kedua mengkompensasi, mengevaluasi, dan mempromosikan. Yang ketiga itu pelatihan, yang keempat pengelolaan para pegawai yang tidak puas. Selanjutnya, penetapan tujuan. Manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan dan kemudian membagikannya ke dalam tujuan yang lebih spesifik dan submit perusahaan. Penetapan tujuan itu memerlukan tujuan strategis, tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Vivi, yaitu mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau menghindari risiko, di mana pengendalian biaya efektif harus diimplementasikan untuk mengurangi risiko. Risiko yang tidak dikurangi harus diterima atau dihindari. Risiko dapat diterima jika ia berada di lingkungan perusahaan. Contohnya adalah sebuah risiko dengan dampak yang kecil. Dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko sehingga dapat diterima. 2. Pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. 3. Aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Petugas keamanan informasi dan staf operasi bertanggung jawab untuk memastikan olorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. 2. Pemisahan tugas. 3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. 4. Mengubah pengendalian manajemen. 5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. 6. Pengamanan aset, catatan, dan data. 7. Pengecekan tenaga kerja yang independen. Selanjutnya yaitu otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Oleh karena itu, manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk mengawasi seaktivitas dan keputusan perusahaan. Ia menetapkan kebijakan bagi pegawai dan kemudian memberdayakan mereka. Pemberdayaan ini disebut otorisasi
kompetensi, merupakan sebuah prosedur pengendalian penting. Selanjutnya yaitu pemisahan tugas. Pengendalian internal yang baik, masyarakat tidak ada satu pegawai pun yang diberikan terlalu banyak tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Seseorang pegawai tidak boleh berada di sebuah posisi untuk melakukan dan menyamarkan penipuan. Pemisahan tugas dibahas dalam 2 sesi terpisah. Pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Pemisahan tugas akuntansi. Sebagaimana yang ditunjukkan pada figur 72, pemisahan tugas akuntansi yang efektif terdapat ketika fungsi-fungsi berikut dipisahkan. 1. Otorisasi menyetujui transaksi dan keputusan. 2. Pencatatan mempersiapkan dokumen sumber masukan data ke dalam sistem komputer. Memelihara jurnal, buku besar, file atau database, dan menyimpan rekomendasi dan laporan kinerja. 3. Yaitu penyimpanan, menangani kas, peralatan, persediaan atau aktiva tetap, menerima cek pelanggaran yang datang. Sebuah komite pengarahan, sebuah rencana induk, sebuah rencana pengembangan proyek, sebuah jadwal pengelolaan data, pengukuran kinerja sistem, sebuah tinjauan pasca implementasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lindri mengubah pengendalian manajemen. Organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan praktek-praktek bisnis baru dan untuk memanfaatkan penguasaan TI. Mereka yang bertugas untuk merubah harus memastikan bahwa mereka tidak memperkenalkan kesalahan sehingga memfasilitasi penipuan. Selanjutnya, mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Desain yang penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap, dan seluruh data yang relevan, bentuk dan isinya harus sederhana mungkin, meminimalisir kesalahan dan memfasilitasi tinjauan serta verifikasi. Dokumen yang mengawal sebuah transaksi harus menyediakan sebuah ruang lingkup untuk otorisasi. Mereka yang mentransfer aset membutuhkan sebuah ruangan untuk tanda tangan pihak penerima. Dokumen harus dinomori serta diurut sehingga masing-masing dapat dibukukan. Selanjutnya, pengamanan aset, catatan, dan data. Sebuah perusahaan harus melindungi kas aset, baik itu fisik beserta informasinya. Seseorang reporter Audi Leutes mengetahui bahwa Intentia, sebuah pengembangan perangkat lunak Swedia, mengeluarkan laporan pendapat kuartal pertama dan kedua di situs dengan alamat situs yang nyaris serupa. Mengamankan aset selain itu penting bagi kita untuk melakukan hal seperti yang pertama, menciptakan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Yang kedua, memelihara catatan akurat dari seluruh aset. Yang ketiga, membatasi akses terhadap aset. Pembatasan akses terhadap aset, penyimpanan, dan melindungi persediaan dan peralatan. Selanjutnya, yang keempat, melindungi catatan dan dokumen area penyimpangan, tahan api, lemari arsip, terkunci, file backup, dan penyimpanan di luar situs akan lindungi catatan di dokumen.
Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.